Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa tribunsumsel.com dimanapun berada. Hari ini saya Eko Pranis, wartawan tribunsumsel.com untuk wilayah Kota Lubuk Linggau kembali mengabarkan. Hari ini kita sedang berada di salah satu museum di Kota Lubuk Linggau, atau tepatnya Museum Perjuangan Subkos Kota Lubuk Linggau. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan kita akan melihat-lihat koleksi dari Museum Perjuangan Subkos Garuda Sriwijaya ini. Nah, saat ini kita sedang memasuki beberapa dari pintu depan ya, pintu depan museum. Terlihat juga beberapa siswa, pelajar-pelajar dari sekolah SMA saat ini sedang melihat-lihat koleksi museum ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh naskah proklamasi yang sebetulnya ini baru-baru ya, baru dibuat ataupun ditempel di tempat ini. Nah, kita akan mencari untuk pengurus museum, salah satunya. Siapa namanya, Kak? Berlian. Berlian ya? Ya. Sebagai apa, Kak? Sebagai tour guide-nya. Oh, tour guide-nya? Ya. Bisa dijelaskan dikit, Kak, apa isi museum ini, Kak? Ya. Sambil jalan. Kita di sini ya lebih banyak koleksi perjuangan ya. Dari 45-49. Yang menjadi koleksi unggulan kita adalah yang pertama itu adalah lokomotif uap C382 yang pernah digunakan oleh pasukan militer Subkos yang dari Lahat hendak ke Lubuk Linggau, mundur ya karena serangan Belanda. Akhirnya ke Subkosnya ditarik menggunakan gerbong tentara Subkos, ditarik menggunakan lokomotif yang ada di depan. Makanya posisinya berada di sana. Kalau untuk di dalam ini yang paling ini apa? Kalau untuk di dalam kita ini yang paling unggulan kita sebenarnya meriam kecepek sebenarnya. Di mana? Yang di sudut sana itu ya, yang di sana ya. Di sana itu sebenarnya senjata khas perjuang Bengkulu. Di situ ya, di situ. Oh. Itu. Apa namanya itu, Pak? Meriam kecepek. Oh, meriam kecepek ya? Ya. Karena memang Bengkulu menjadi wilayah bawahan dari Subkos juga gitu kan. Nah, ini merupakan penampakan dari salah satu koleksi unggulan adalah meriam kecepek. Bisa dijelaskan, Kak? Ya, ini adalah meriam kecepek digunakan rakyat Bengkulu ketika berjuang bertempur melawan Belanda di daerah Manak oleh ini. Oh, daerah Manak Bengkulu. Bengkulu Selatan. Ya. Jadi inilah yang digunakan perjuangan di sana mereka, karena mereka ini menggunakannya menggunakan peralatan yang sederhana, menggunakan tiang listrik. Zaman dulu kan masih ada tiang listrik. Oh, tiang listrik ini dipotong. Ya, jadi dipotong. Dibuatlah mereka cepet karena alasan kita belum ada yang namanya pabrik senjata sendiri. Akhirnya menggunakan barang-barang yang seadanya seperti itu. Oh. Ini kalau kita ledakkan, ini pelurunya itu sangat sederhana ya. Jadi diramu dengan belerang, maaf ada kotoran kerbau ya, yang ada gas, biogasnya gitu kan. Dicampur lagi dengan potongan bau, umur dan segala macam. Jadi kalau diledakkan ini bisa menghancurkan tubuh Belanda karena dia menyebar pelurunya gitu kan. Dari kaca, baut, paku segala macam gitu kan. Oh, ini ya deskripsinya ya. Meriam kecepek, senjata legendaris pejuang Bengkulu. Ini sekitar tahun berapa ini? Kalau di Bengkulu ini sekitar tahun 48 dan 49 perjuangannya. Karena dari periode 45 ke 47 Belanda belum sampai di Bengkulu karena masih terfokus daerah Palembang. Seperti itu. Ini meriam kecepek ya. Apa lagi ya? Itu ada beberapa lagi landmine ya. Yang menjadi ikon juga. Apa? Menjadi ikon perjuangan Sumsel sebenarnya ya. Jadi ini digunakan untuk menghancurkan beberapa fasilitas umum seperti jembatan, gedung, perkantoran, gitu kan, tebing dan segala macam. Fungsinya kenapa dihancurkan? Agar fasilitas tersebut tidak bisa digunakan Belanda seperti itu. Makanya kita hancurkan. Landmine ya? Ya, landmine, ranjau darat. Oh, ranjau darat. Ranjau darat. Nah, ini salah satu
Jembatan yang rusak gara-gara menggunakan ini sebenarnya. dirusak oleh landmine ya, atau menggunakan ranjau darat. Ya, fungsinya untuk menghambat laju Belanda. Ya, Menghambat laju Belanda. Atas, ya, mau ke Lubuk Linggau, akhirnya jembatan tebing tinggi dihancurkan menggunakan landmine ini seperti itu. Oke. Ranjau darat atau landmine. Ini merupakan jembatannya. Jembatan ketika itu ini berada di Empat Lawang ya? Iya, Empat Lawang, ya. Tebing Empat Lawang ketika Belanda ingin menuju Lubuk Linggau ya? Ya. Ketika itu di Empat Lawang diledakkan menggunakan landmine sehingga jembatannya waktu itu terputus. Oke. Selain itu apa lagi? Quran ya? Katanya kalau Quran itu sebenarnya Hal yang baru. Di luar dari tema kita. Karena pertama kita kan tahun 45 49. Ini sebenarnya untuk menambah saja. Karena memang ini sebenarnya hibah dari masa Kesultanan Palembang Darussalam. Karena dulu sempat dihibahkan Palembang Darussalam ke Lubuk Linggau, ke Masjid Agung yang pertama kali di Lubuk Linggau, yaitu Masjid Agung Al-Bari yang sekarang. Jadi karena ini barang sejarah, jadi dihibahkanlah ke sini untuk tambahan. Ini merupakan Al-Qur'annya ya? Iya. Ini lebih ke koleksi masa Islam sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Oke. Apalagi selain dari ini? Selain itu ada beberapa senjata ya. Beberapa senjata ya. Senjata tradisional. Senjata khas kita masyarakat Indonesia. Tapi lebih cenderung kepada Sumsel juga ya mungkin ya. Beberapa senjata khas dari Indonesia. Namun ini juga asli dari Sumsel juga mungkin. Karena kita belum ada senjata yang modern ya. Kita masih menggunakan senjata yang apa isinya nih? Mandau ya? Ini ada mandau. Ya. Ini mandau. Mandau, ini ada pedang. Pedang. Ini jadi khas Palembang ya. Khas Palembang. Pedang Palembang ya. Palembang ini ada 2 lembar. Ini digunakan pejuang rakyat juga. Nah ini satu lagi ada keris. Ini khas Palembang. Khas Nusantara ya. Yang pernah digunakan pejuang rakyat seperti itu. Oke. Keris, pedang. Ini merupakan pedang khas dari senjata tradisional masyarakat Palembang pada masa-masa perjuangan ya. Oke. Kalau bendera ini berasal dari mana, Pak? Kalau bendera ini sebenarnya digunakan oleh rakyat Musirawas dalam berjuang ya. Digunakan untuk misalnya sebagai panji-panji gerilya gitu, dibawa keliling. Gerilya masuk hutan gitu kan, sebagai pemacu semangat rakyat dan juga tentara untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ini masih asli nih? Ini masih asli. Bendera aslinya. Dari tahun periode 45 ya. Itu sudah usianya sudah hampir 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Jadi, memang keadaannya sudah rapuh ya karena sudah berapa puluh tahun, jadi nggak bisa kami bersihkan karena nggak berani ya, karena sudah lapuk banget, sudah ada yang robek segala macam. Jadi kami. Tapi ini memang asli diambil dari pejuang-pejuang Musirawas. Masyarakat Musirawas ya. Musirawas. Oke. Ya ada 2 ya? Ya ada 2. Ada 2. Tapi kalau yang ini fungsi kalau ini dibawa berkeliling, nah kalau ini ketika itu kita sesudah KNB atau pengakuan kedaulatan tahun 49, jadi bendera ini dikibarkan di daerah Muarakati. Di daerah Muarakati. Yang sekarang itu dulu ada namanya kantor Marga Pesirah. Itu kalau sekarang kantornya nggak ada lagi, tinggal ada tangganya saja. Jadi sempat dikibarkan di sana dulu. Kalau kita kenal sekarang itu marganya marga Tiang Pungut. TPK. TPK. Itu Pak Bapak Pesirah. Mantap kalau nggak salah. Oke. Di sana. Habis. Ini merupakan koleksi Al-Quran tadi ya. Al-Quran pemberian dari Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang yang dihibahkan ke Kota Lubuk Linggau. Karena pada masa itu menurut informasi dari guide Museum Sumkos ini mengatakan bahwa ini karena di Lubuk Linggau ini merupakan bagian dari hadiah dari Kesultanan Palembang untuk
Masjid Agung Kota Lubuk Linggau. Itu. Nah, sementara ini merupakan miniatur ya. Miniatur dari perjuangan rakyat khususnya di wilayah Sumbaksel. Ini merupakan maket-maket, lokasi-lokasi, titik-titik tempat pejuang-pejuang di pos-pos pertahanan ya. Sebagai bentuk pos-pos pertahanan masyarakat Sumbaksel, khususnya di Sumatera bagian selatan, ketika melakukan perlawanan terhadap agresi serangan Belanda. Demikian ya, mungkin dapat saya laporkan. Ekspres mengabarkan dari Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.